Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut, jumpa lagi di vlog Wira City Walk. Nah, sekarang saat ini gue berada di kawasan Terminal Blok M ya. Nah, jadi kita mau ke Taman Literasi yang beberapa hari yang lalu dibuka itu sejak 18 September 2022 ya. Diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan, dan namanya Taman Literasi Marta Tiatu. Itu adalah nama pahlawan dari Maluku ya. Nah, jadi kita mencoba, penasaran ya, setelah direvitalisasi taman ini. Kalau dulu itu aku pernah lihat tamannya dulu tuh memang kumuh ya. Nah, sekarang sejak direvitalisasi kayaknya lebih keren ya, dan makin kece gitu. Jadi taman literasinya gitu. Jadi kayak tempat ruang ketiga yang terbaru ya, selain di Tebet Eco Park. Oke, kita mau ke sana dulu, Brancis, penasaran. Oke, let's go. Oh iya, Brancis, jadi sekarang ini lumayan sepi ya Terminal Blok M ya. Kalau dulu itu kan Terminal Blok M ini ramai banget ya. Nah, sekarang ini Terminal Blok M ini kebanyakan melayani Transjakarta sama dengan bus bandara ya, yaitu Damri ya. Kadang juga ada Mikrotrans. Kalau Mikrotrans itu yang di jalur 4 ini, Brancis. Kalau dulu kan ada bus Kopaja dan Metro Mini ya. Nah, sekarang sudah jarang ya aku lihat Metro Mini sama Kopaja. Dan kadang juga ada bus Trans Jabodetabek ya. Biasanya ke Bekasi atau ke ini, Cibubur. Kalau di hari kerja itu biasanya ada bus Royal Trans ya, yaitu rutenya ke ini, ke Cibubur. Banyak sih rutenya dari Blok M, bahkan ada yang ke Bekasi juga. Wah, ini lumayan gelap ya. Sekarang jadi kayak sepi banget ya di kawasan Terminal Blok M ya. Jadi ini memang banyak Transjakartanya ya. Kalau kita keluar lewat sana itu langsung ke Plaza Blok M juga ya, Brancis. Ya, di depan aku ini adalah koridor 7B ya. Oh ya, by information untuk besok hari Senin, sekarang Transjakarta sudah kembali beroperasi yang rute B11 kalau nggak salah ya, yang rute Bekasi Sumarekon ya, Mall Sumarekon Bekasi. Dulu gue pernah bikin konten tentang Sumarekon yang saat itu masih belum beroperasi ya untuk Transjakartanya ya. Jadi mulai besok itu yang koridor B11 itu rutenya biasanya kan dari apa ya, Tosari ya kalau nggak salah ya. Sekarang itu dia rutenya dari ini, Pancoran sampai ke Bekasi Sumarekon. Ada lagi sih yang Bekasi, tapi udah lama, beberapa bulan yang lalu ya, bulan Juni ya kalau nggak salah, berbarengan rute ke Depok ya. Itu rutenya B21, tapi dia turunnya itu di Terminal Bekasi Timur. Nah, kalau Terminal Bekasi Timur itu sudah terkoneksi dengan stasiun KRL ya, sama dengan TSM Bekasi Juanda ya namanya. Dan selain B11 itu juga ada rute ini. Tunggu komat dulu ya, komat sholat dulu. Ya, jadi ada lagi yang selain B11 yaitu S22 ya. Itu rutenya Kampung Rambutan sampai ke Ciputat. Jadi sudah nggak perlu lagi kalau transit ke CSW ya. Apalagi yang menggunakan 7B yang rute Kampung Rambutan Blok M. Jadi sudah langsung dari Kampung Rambutan ke Ciputat, Brancis. Jadi rutenya tuh yang S22 sama B11 itu setiap hari. Bukan setiap hari. Dia setiap hari kerja doang. Tapi dia rutenya sampai jam 10 malam ya. Kalau di Bekasi, dari Bekasi atau Ciputat nggak tahu ya sampai jam berapa ya. Jam setengah 10 atau jam 9 ya. Kalau di Depok itu kalau nggak salah itu setengah 9 kalau dari Depok ya. Kalau dari BKN-nya itu jam
9 ya, jam 9 malam ya untuk bus terakhir ya. Nah ini bentar lagi kita mau sampai ke Taman Literasi Marta Tiatu ya. Kita coba masuknya ke situ ya. Oh nggak, lewat sini aja kita. Ini sudah langsung aksesnya. Wow, keren juga ya. Wow. Ini hasil revitalisasinya kayak gini ya. Nah kita coba yang di plazanya ya, sebelum masuknya. Nah kita coba yang di trotoar sini ya. Oh ya, by information atau by the way, jadi selain menggunakan Transjakarta juga bisa juga dengan ini Bernsis, menggunakan MRT Jakarta. Kalau MRT Jakarta sudah langsung ke Taman Literasi Marta Tiatu ya, atau Taman Marta, agak panjang sih, aku singkat aja Marta Tiatu aja ya namanya ya. Jadi dia dekat dengan ini stasiun Blok M BCA ya. Jadi jauh lebih aksesnya lebih dekat MRT dibandingkan kalau Transjakarta ya. Kalau Transjakarta bisa di CSW atau di ini Terminal Blok M juga bisa ya Bernsis. Nah ini dia. Nah ini ada halte, pelang halte bus shuttle ya. Nah ini ada koridor 1E. Kalau 1E ini rutenya ke Pondok Labu. Yang di belakangnya ini ada 1Q. Itu 1Q itu rutenya ke Rempoa. Jadi kalau ini khusus untuk naik yang bus non BRT Bernsis. Nah ini trotoarnya memang keren ya. Kalau misalnya Bernsis mau ke Ciputat juga bisa di sini ya. Yang menggunakan koridor S21. Kalau S21 itu bus non BRT yang rute CSW sampai ke ini Ciputat ya. Kalau dulu kan sampai Tosari. Mungkin kalau cuma sampai CSW itu karena Tosari sekarang sudah overcrowded ya. Apalagi haltenya spesial lumayan kecil ya untuk halte Tosarinya ya. Nah ini yang menggunakan Zongtong Gandeng ya, yang koridor 1. Oh ini ada lagi Pondok Labu, tapi ini bukan Metro Trans ya. Ini yang menggunakan Armada Kopaja. Wah ini ada MRT Jakarta nih Bernsis. Keren juga nih. Nah ini ada bus listrik ya, tapi yang bus non BRT. Ini yang bus 1N rute Tanah Abang Blok M. Jadi sekarang yang rute 1P sama 1N itu lebih banyak menggunakan bus listrik ya, sudah bukan lagi menggunakan diesel ya. Nah ini ada tempat parkir sepeda di sini Bernsis. Oke, kita mau masuk ke Taman Literasi ya. Gue penasaran juga sih di dalamnya. Jadi ada namanya Taman Literasi Marta Christina Tiahahu namanya. Oke, kita coba masuk ke situ. Let's go. Oke, kita mau masuk dulu ya, Bernsis. Nah, kita coba naik yang ke atas ini ya. Ini kayak tempat spot terbaru selain di tempat Eco Park sama dengan Taman Lapangan Banteng ya. Nah kalau Taman Literasi ini nggak seramai kayak tadi ya kita ke Taman Lapangan Banteng ya. Kalau yang Taman Tebet Eco Park itu kan harus daftar lewat Jaki ya. Oke, kita coba naik ke atas kayak apa ya.
ada tempat skydeck-nya ya. Wow, keren juga ya. Ini ada tempat duduknya. Oh, ini ada skydeck-nya juga di sini. Kayak bundaran gitu. Nah, jadi kayak gitu tempatnya keren juga ya. Nah, untuk lantainya ini batu kerikil gitu ya. Dan banyak tempat fasilitas kayak tempat duduk gitu. Nah, ini ada dihiasi tanaman gitu ya, berlensis. Nah, kita coba lihat kayak apa untuk MRT. Nah, ini MRT yang ke Lebak Bulus. Oke, jadi kayak gini berlensis. Wow, rindang juga ya tamannya. Keren ya. Rupanya di sini juga ada skydeck-nya juga di sini ya. Yang tadi aku bilang ini ada bundarannya gitu. Kayak kita berputar-putar gitu ya. Kayak cocok juga sih untuk kayak misalnya olahraga sambil berputar-putar itu kayak tawaf gitu ya kalau misalnya umroh ya. Nah, sekarang itu kan kalau tawaf umroh itu kan ada 3 lantai ya kalau nggak salah ya. Kalau yang di bawah itu kan khusus untuk yang melaksanakan ibadah umroh gitu ya, yang maksudnya dari yang memakai ihram gitulah berlensis. Nah, kalau yang di lantai 2 dan 3 itu bebas ya untuk bertawaf gitu ya. Jadi ada tertentu gitu ya berlensis. Kalau misalnya umroh di Mekah ya, atau misalnya berlensis dari Madinah mau ke Mekah kan harus ke Bir Ali ya, yaitu ganti ihram gitulah berlensis, yaitu melaksanakan ibadah umroh atau haji. Nah, kayak gini berputar-putar gitu, luar biasa ya. Ini juga ada di bawah kayak gini ya. Keren juga ya. Nah, ini ada koridor 1 yang menggunakan Scania ya. Scania yang gandeng. Oke, kita turun dulu. Kita belok kiri ya. Jadi untuk di atas tadi lantainya itu kan dari batu kerikil ya. Jadi kayak ala kafe gitu ya, kayak kafe-kafean gitu berlensis. Oke, kita coba mau kemana ya kita ya? Wow, keren. Ini ada Jak Habitat ya. Dulu itu kan tamannya nggak semewah ini ya, tapi tenang saja kok, ini tamannya gratis berlensis. Jadi sebagai tempat ruang ketiga dan termasuk fasilitas publik juga ya berlensis. Nah, ini banyak tempat papan petunjuknya gitu ya. Nah, itu ada rem ya kalau mau naik ke skydeck-nya. Ini ada rem. Ini yang khusus menggunakan kursi roda ya. Jadi di sini terdapat ada fasilitas perpustakaan ya. Nah, di sini juga terdapat ada wayfinding. Kalau kita ke sana itu ke stasiun MRT Jakarta ya, yaitu Blok M BCA. Nah, kalau yang ke kanan itu ke terminal bus sama ini kalau lebih jauh sih ke halte CSW ya. Kalau misalnya mau naik 13 atau mau ke Ciledug ya kalau misalnya ya. Atau ke terminal Blok M juga bisa sih kalau ke kanan ya.
Tapi kalau gua sarankan lebih deket terminal Blok M sih daripada jalan kaki ke CSW. Nah ini dia, ada perencanaan revitalisasi kayak gini ya. Jadi tempat ruang hijau gitu, atau kayak disebut kawasan TOD-nya gitu ya, Brensis. Contohnya kayak TOD di kawasan Terowongan Kendal atau di kawasan Duku Atas. Nah ini adalah dulu ya, dulu Taman Marta Tiahahu tuh kayak gini ya dulu tamannya. Nah ini yang direvitalisasinya kayak gini, dulu tuh kayak gini ya tamannya ya. Nah ini setelah diubah, direvitalisasi kayak gini, jadi kayak gini ya proses revitalisasinya. Jadi akan jadi kayak ada plaza transitnya gitu ya, Bernansis. Jadi keren juga ya. Jadi ada fasilitas-fasilitasnya lebih lengkap ya dibandingkan taman-taman yang lain ya. Yang uniknya, taman ini namanya taman literasi ya, pasti ada namanya perpustakaan ya. Nah ini contohnya yang ditata gitu ya tempatnya ya. Ini di kawasan perkampungan kayak gini ya, di Jakarta Barat, Jakarta Timur, ada Jakarta Pusat, Utara, Barat, ada Jakarta Pusat. Ini daerah pemukiman warga gitu ya, Bernansis. Jadi cocok sih untuk ruang-ruang publik gitu ya, dan ini cocok sih kalau bawa keluarga gitu ya, Bernansis. Oh luar biasa ini. Wow, keren. Ini ada kolam gitu ya, kayak air mancur atau apa ini ya? Ini kayak air mancur gitu ya. Mungkin kalau dijadiin air mancur menarik, keren juga ya nanti ya. Jadi kayak di Taman Lapangan Banteng gitu ya. Nah, kalau di depan aku ini ada taman. Ini ada perpustakaan ya di sini ya. Jadi bukan hanya di Cikini, walaupun nggak sebesar kayak di perpustakaan Cikini ya. Oh, keren juga ya. Luar biasa. Oh, bentar. Nah, ini ada perencanaan kayak rusunawa gini ya. Tapi keren juga ya rusunnya. Kayak rusun kayak ala di Jepang gitu ya. Kalau di Jepang itu kan memang kebanyakan apartemen ya. Sama kayak di Singapura itu kan kebanyakan apartemen, rumahnya gitu ya. Nah ini ada Jak-huni Habitat. Jadi kayak gini ya rusun tuh contohnya ya. Namanya Jak Habitat namanya ya. Kayak gini Bernansis. Oh luar biasa nih. Wow keren. Oke kita coba ke perpustakaannya kayak apa ya. Gue penasaran juga sih. Oh ya, Bernansis di sini juga ada tempat parkir sepeda ya di sini ya. Oh, jadi kalau harus lepas sepatu ya. Oke. Kalau mau baca buku sambil ngadem di sini terdapat ada AC ya. Oke, kita coba dulu. Nah, jadi di sini ada ya, buku. Jadi banyak macam-macam buku di sini ya, Bernansis. Walaupun nggak sebanyak kayak di ini ya, kayak di Cikini ya, atau di perpustakaan pusat yaitu yang dekat Monas. Ini banyak macam buku ya di sini ya. Jadi kalau misalnya mau ngadem bisa di sini karena ada AC di sini.
Nah, ini ada buku Pak Harto ya. Jadi kayak gini ya untuk perpustakaan Marta Christa Tianto. Ini ada 100 permainan penyegar pertemuannya. Jadi banyak macam-macam buku gitu ya, berdansis. Luar biasa. Ya, berdansis. Nah, kita sudah lihat ini ya, perpustakaan ini. Sorry. Oke. Jadi kayak gitu di perpustakaannya ya. Lumayan ngadem di dalam. Apalagi ada AC-nya, keren juga ya. Oke, kita mau kemana ya? Kita coba ke sana ya kita ya. Nah, kita coba belok kiri ini kayak apa ya tempatnya? Oh, ini ada ini ya, tempat bermain anak-anak di sini rupanya, berdansis. Dan kita coba ke sini ya. Nah, di kiri ini ada musola ya di sini ya. Jadi ada fasilitas musola juga di sini. Dan di sini juga ada toilet ya. Lengkap dengan fasilitas umum ya. Oke, kita coba ke sini. Kalau ke sini kita udah ke Blok M Square juga ya. Nah, jadi kita lihat taman ini kayak apa ya, tempat bermain anak-anak. Jadi kayak gini ya. Oh, rupanya memang deket ya dengan stasiun MRT ya. Di sini kita udah ke stasiun MRT-nya ya. Wow, keren juga ya. Luar biasa. Oke, kita coba explore di dekat taman anak-anak ini ya. Jadi ada tempat fasilitas tempat taman anak-anak gitu ya. Ini apa nih? Oh, ini ada pohon kenanga ya. Wah, rupanya ada pohon kenanga ya di sini ya, berdansis. Oh iya, ini mural anak-anak ya. Jadi ini tempat taman khusus untuk anak-anak, berdansis. Lumayan juga ya tempatnya ya. Wow. Bagus untuk tempat-tempat explore gitu ya, berdansis. Nah, ini dia berdansis. Rupanya memang sangat dekat ya dengan MRT Jakarta ya. Luar biasa ya, dia deket. Sudah kalau misalnya turun di stasiun Blok MBCA, nah itu turun, nanti belok kiri sudah masuk ke tamannya. Wow, bagus juga ya, dia sudah terakses gitu ya ke taman, berdansis. Ke Taman Literasi Marta Tiahatu ya namanya. Ini sampai sekarang malam hari memang masih ramai ya. Ya wajar sih, ini hari Minggu ya. Ini malam Minggu loh soalnya. Ini adalah hari weekend terakhir. Soalnya besok itu kan hari kerja ya, hari Senin. Nah, kita coba ke sana ya. Nah, di sini dia ada tempat fasilitas ini ya, tempat duduk gitu ya, berdansis. Wah, keren juga nih. Ini namanya Plaza Bunga namanya ya. Jadi dia banyak pohon-pohon yang unik ya di sini ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita bisa santai-santai duduk di sini ya, berdansis. Wow, keren juga ya. Oke, kita coba naik ke atas ya kita ya. Gue penasaran sih naik ke atas kayak apa.
Ini ada wayfindingnya. Pilih dulu sini. Oh, ini namanya ini ya. Pilih sana kakak. Namanya Taman Atap Abubu namanya ya. Oke, kita coba ke atas kita. Jadi ini namanya transit oriented ya. Ini baru namanya transit oriented development. Kita naik tangga aja ya. Jadi di sini juga ada tempat khusus kursi roda juga ya. Kalau misalnya mau lihat di atas, karena ada fasilitas rem ya tadi ya. Wah, keren juga nih. Ini ada kayaknya akan ada kayak area mancur gitu ya, Brancis. Wah, keren juga nih. Kita coba keliling-keliling ke sini ya. Oh ya, kalau di sini dia ada rumput gitu ya. Kita coba itu kayak apa. Wow, keren juga ya. Kita sambil putar-putar aja ya kita ya. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Ini keren juga nih tempatnya. Nah, jadi kayaknya bagus ini tempat-tempat spot berfoto gitu ya. Oh, keren juga nih. Apalagi dia deket dengan air mancur ya kalau nggak salah ya nih ya tempatnya. Jadi kayak mirip kayak di Taman Lapangan Banteng gitu ya. Dan bagusnya dia deket dengan ini ya, tempat kafe atau tempat-tempat nongkrong makan kayak ini. Namanya M Block namanya ya. Jadi dekat dengan M Block juga di sini. Oh, keren juga beserta lampu-lampu penerangnya nih. Indah amat ya. Masya Allah, tabarakallah. Oh, namanya ini Plaza Kabaresi namanya di sini. Ntar kita coba turun aja nanti ya. Gue penasaran sih di lihat-lihat di sini aja dulu. Habis itu baru kita selesai. Oke, lumayan bagus ya. Dulu tamannya nggak seluas kayak gini ya. Sebelum direvitalisasi ya. Wah, keren juga nih. Masya Allah. Kita coba turun dulu ya. Kita kayak putar-putar gitu ya. Nah, itu ada tangga ya. Kita turun di situ. Jadi kayak gini ya untuk bundarannya gini ya. Dan bagusnya dia ada fasilitas rumput dan ada pohon ini ya. Biasanya ada nama pohonnya di sini ya, Brancis. Luar biasa ya. Ini juga dekat dengan Blok M Square juga ya di sini ya. Jadi gampang akses gitu ya. Jadi ada stasiun MRT, terminal Blok M, ada pusat perbelanjaan kayak ini ya. Ini termasuk mall ekonomi menengah ya, ya itu Blok M Square. Dan ada ini Plaza Blok M. Jadi kalau misalnya mau berbelanja di mall bisa di sini di Taman Martatia Hatu, misalnya mau jenuh ya, misalnya mau ke mall, jadi gampang ada akses ke situ juga, Brancis. Jadi kalau misalnya mau milih transportasi juga, itu bisa naik Transjakarta atau menggunakan MRT Jakarta. Nah, kalau Transjakarta kan di sini di Terminal Blok M ya. Tapi kalau lebih dekat sih kalau menurut gua memang Terminal Blok M ya. Atau kalau misalnya Brancis yang mau ke Ciputat bisa naik di situ ya, yang ada pelang bus itu, yang ada tanda shuttle busnya itu ya, yang Transjakarta. Oke, kita turun dulu ya. Oh iya, ini ada wayfindingnya juga. Tadi kan kita sudah ke Plaza Anak ya, perpustakaan kita sudah. Tadi kita udah lewat musola juga sama ini sekarang di Taman Atap Abubu ya kita ya sekarang.
Oh, ini belum ada iklan gitu ya. Jadi lumayan juga sih. Cocok sih, sempat spot transit oriented development gitu ya. Jadi selain taman ini juga transit oriented development ya. Oke, kita turun dulu ya. Dan kita juga bisa milih dua moda transportasi ya, macam MRT Jakarta sama dengan Transjakarta. Terkhusus yang rute BRT sama yang non BRT. Nah, kita coba ke sana kita ya. Kita belum lewat situ ya tadi. Ya, ini ada namanya Plaza Cabaresi ya namanya. Oke, kita coba jalan ke sini ya. Wow, luar biasa tempatnya ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini cocok sih untuk Instagramable gitu ya. Nah, ini ada tempat duduk juga di sini. Jadi mungkin ini cocok untuk bisa nonton kayak acara air mancur gitu ya. Kalau ada tuh keren juga ya. Wah, luar biasa. Ya, jadi kayak gini ya untuk Taman Literasi Marta Tia Hatu aja ya. Kadang lupa juga namanya. Mungkin lebih singkat, lebih gampang sih. Ya, jadi kayak gini untuk tamannya. Dia ada lampu penerang juga ya di lantai-lantainya ini ya. Wah, Masya Allah. Nah, ini tadi kita sudah lihat ini ya, perpustakaan ya. Tadi perpustakaan ini keren juga ya. Sudah ada AC, nyaman lagi sambil baca buku. Tadi nggak ramai-ramai amat tadi gua lihat di perpustakaan ya. Walaupun nggak sebesar amat ya perpustakaannya, tapi lumayan juga sih. Misalnya kalau perlu ngadem bisa di sini sambil baca buku. Atau misalnya mau HP-nya baterainya habis, itu bisa ngecharge di sini. Ada colokannya juga tadi gua lihat. Jadi kayak gini ya Bernensis. Dan ini walaupun malam hari masih ramai juga ya, tapi nggak seramai kayak tadi kita di Taman Lapangan Banteng ya. Oh, tadi Taman Lapangan Banteng ramai banget. Sedangkan untuk Taman Tebet Eco Park kan cuma sampai jam 5 sore ya. Termasuk dia ada 2 sesi ya. Ya macam kayak di ini alun-alun kota Depok ya. Oke, Bernensis, mungkin itu aja untuk vlog kali ini ya. Nah, sebelum gue tutup, pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa ditekan tombol subscribe beserta dengan tombol lonceng ya Bernensis. Nah, jadi kayak gitu ya, kita coba explore ke kawasan Taman Literasi Marta Tia Hatu ya, yang sebagai untuk mengenang nama pahlawan juga sih, nama pahlawan asal dari Maluku ya. Nah, jadi kayak gini ya, dulu ini tamannya nggak kayak gini ya dulu ya. Terakhir kali gue pernah di tahun 2021 ya. Nah, di tahun 2021 itu mulai direvitalisasi ya, baru sekitar bulan September diresmikan oleh Pak Anies ya, Pak Anies Baswedan. Nah, itu diresmikannya 18 September ya, jadi beberapa minggu yang lalu. Dan kalau menurut gua ini keren juga sih tamannya, dan wajar sih ini namanya TOD ya, Transit Oriented Development. Soalnya dia dekat dengan akses transportasi umum ya, kayak MRT Jakarta, yaitu di stasiun Blok MBCA, beserta dengan Transjakarta ya, yaitu halte CSW sama dengan Terminal Blok M ya. Kalau menurut gua sih lebih dekat di Terminal Blok M ya. Soalnya dia aksesnya jauh lebih dekat di situ. Sedangkan kalau di CSW kan perlu jalan kaki ya. Kita harus lewat ke M Blok ya. Nah, kalau di sini kan ada 2 pusat perbelanjaan,
Yang lebih dekat itu ya Plaza Blok M sama dengan Blok M Square ya. Kalau misalnya mau sholat di masjid, ada kok masjidnya di Blok M Square ya, yaitu di Masjid Nurul Iman. Jadi dekat dengan taman juga sih Bro&Sis. Oke, mungkin itu aja dan terima kasih sudah menonton di vlog Wira City Walk dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.